Salam Lolers, selamat datang kembali di channel Love or Line. Hari ini saya akan mereview sebuah film kelanjutan dari review-review sebelumnya, di mana di film terakhirnya suasana yang dihadirkan cenderung kelam, dan film ini merupakan penyegaran dari film sebelumnya. Namun, dengan aksi yang tidak kalah seru ditambah dengan sedikit bumbu percintaan. Film ini adalah Spectre. Film ini dibuka dengan misi Bond di kota Meksiko, di mana bertepatan juga dengan festival Hari Ada Orang Mati, sehingga jalanan dipenuhi dengan banyak sekali orang bertopeng yang merayakan festival tersebut, termasuk Bond. Eits, jangan salah, Bond tidak bermaksud untuk merayakan festival tersebut. Bond sedang dalam misi mengejar seseorang bernama Marco Sciarra. Di sana, Bond menuju ke sebuah hotel bersama dengan seorang wanita. Tapi bukan untuk wig-wig ya, jangan ngeres dulu. Setelah sampai di kamar, Bond langsung keluar menuju atap dari hotel tersebut untuk mengawasi Marco Sciarra yang berada di sebuah gedung yang lain. Bond langsung mengarahkan senjatanya dan melakukan penyadapan ke arah Marco Sciarra yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan seseorang untuk membahas tentang rencana mereka yang ingin meledakkan sebuah stadion. Di pertemuan itu mereka bertemu dengan seseorang yang disebut Sang Raja Pucat. Kurang vitamin sepertinya Sang Raja. Bond yang mendengar hal itu langsung menembaki beberapa orang di ruangan itu untuk menggagalkan rencana tersebut, dan menembak tabung gas di tempat itu. Akhirnya meledaklah tempat tersebut. Namun ledakan itu tidak membunuh Sciarra, tetapi malah membuat gedung yang ditempati Sciarra roboh. Gedung tersebut roboh karena Bond. Untungnya, Bond sempat lari dan melompat sehingga tidak sampai tergeprek gedung tersebut. Sciarra yang selamat dari ledakan langsung melarikan diri menuju helikopternya. Bond pun terus mengejar Sciarra hingga berhasil naik ke helikopter Sciarra. Terjadilah perkelahian antara Bond dengan Sciarra di dalam helikopter yang sedang terbang di atas banyaknya orang yang sedang merayakan festival. Seru bukan? Bond pun berhasil mengalahkan Sciarra dengan melemparkan Sciarra keluar dari helikopter dan berhasil mendapatkan sebuah cincin dari tangan Sciarra. Bond juga tak lupa melemparkan pilotnya keluar dari helikopter tersebut. Mungkin sebuah cincin dirasa kurang, sehingga Bond juga ingin helikopternya juga. Setelah misi dengan Sciarra selesai, Bond dipanggil oleh M yang baru, yaitu Mallory. M tampak kesal karena ulah Bond di Meksiko. Ternyata itu bukan misi dari agensi, melainkan misi pribadi dari Bond. Ditambah lagi, MI6 sedang merger dengan MI5, dan Kepala Dinas Keamanan Gabungan dari MI6 dan MI5 berusaha untuk menutup program Double O dari MI6. Karena dirasa sudah tidak kompeten lagi di zaman sekarang. Dan berkat ulah dari Bond, alasan menutup program Double O MI6 makin kuat. M lalu memberikan skorsing kepada Bond. Walaupun Bond mendapatkan skorsing, hal itu bukan masalah bagi Bond, karena dengan begitu Bond lebih mudah melakukan misi pribadinya. Sebelum keluar dari ruangan M, Bond sempat bertemu dengan Max Denberg, Kepala Dinas Keamanan Gabungan yang ingin menutup program Double O. Sebelum akhirnya Bond meninggalkan ruangan M dan menemui Q atas perintah M. Setelah meninggalkan gedung, Moneypenny mengejar Bond dan ingin menyerahkan hasil-hasil forensik dari Skyfall. Namun Bond menyuruh Moneypenny untuk mengantarkannya ke kediaman Bond. Malam harinya sampailah Moneypenny di kediaman Bond, dan di sanalah Bond memberitahu Moneypenny karena merasa Moneypenny bisa dipercaya mengenai alasannya melakukan misi pribadi. Bond menunjukkan video dari M yang di-email oleh M sebelum dia meninggal.
dan kemudian Bond meminta bantuan dari Moneypenny untuk mencarikan sebuah informasi mengenai seseorang yang disebut Sang Raja Pucat. Setelah Moneypenny pergi dari kediaman Bond pun membuka isi paket yang dibawa oleh Moneypenny. Di sana Bond menemukan surat perwalian sementara atas dirinya, di mana ketika Bond berumur 12 tahun dan ditinggal meninggal oleh orang tuanya, yang menjadi wali sementara Bond adalah Tuan Hannes Oberhauser. Di surat itu juga terdapat sebuah foto bekas terbakar yang memperlihatkan Bond, Tuan Oberhauser, dan anak dari Oberhauser yang kepalanya hilang akibat foto tersebut sebagian telah terbakar. Keesokan harinya Bond bersama dengan Tanner pergi ke markas MI6 yang tersembunyi untuk bertemu dengan Q. Di markas tersebut, Q menanamkan nanoteknologi yang disebut darah pintar atas perintah M kepada Bond. Dengan teknologi Q tersebut, Q dapat melacak keberadaan Bond dan denyut jantung Bond di mana saja. Setelah itu, Q sedikit memperlihatkan mainan barunya, yaitu sebuah mobil canggih Aston Martin yang awalnya untuk Bond. Namun karena kejadian di Meksiko, mobil tersebut diberikan ke 009. Bond hanya mendapatkan sebuah jam tangan dengan alarm yang sangat keras. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bond meminta bantuan Q, walaupun dengan sedikit mengancam kucing Q, untuk membuat dia lenyap sementara agar Bond dapat melanjutkan misinya. Q pun dengan terpaksa membantunya. Bond pun melanjutkan perjalanannya dengan mobil yang dia curi dari Q menuju ke Roma untuk menghadiri pemakaman Marco Sciarra dan menemui istri dari Marco Sciarra yang bernama Lucia untuk mendapatkan informasi. Namun pengawal dari Marco Sciarra memisahkan mereka. Malam harinya ketika Lucia akan dieksekusi agar rahasia organisasi tidak bocor, Bond pun datang menyelamatkan dan melumpuhkan semua pengawal. Setelah itu, sembari memadu kasih, Bond pun menggali informasi dari Lucia mengenai organisasi mendiang Marco Sciarra. Setelah mendapatkan informasi bahwa organisasi mendiang Marco Sciarra akan mengadakan pertemuan untuk mencari pengganti Marco Sciarra di Palazzo Cardenza tengah malam, Bond pun segera menuju ke lokasi. Dengan bermodalkan cincin yang dia ambil dari Marco Sciarra, Bond pun dapat mengikuti rapat tersebut. Di dalam rapat tersebut dibahas mengenai pengganti Marco Sciarra karena tugas Marco Sciarra untuk membunuh Sang Raja Pucat yang berada di Al-Tausi harus terlaksana. Tuan Guerra diperintahkan untuk melanjutkan tugas tersebut. Setelah menyatakan kesanggupan, tiba-tiba datanglah Hinks yang diperankan oleh Dave Bautista. Tanpa banyak omong, Hinks langsung menyerang Tuan Guerra dan membunuhnya. Suasana rapat tersebut hanya hening melihat hal itu. Di tengah keheningan itu, Ernst Stavro Blofeld yang mengetahui keberadaan Bond kemudian memandang ke arah Bond dan mengucapkan selamat datang. Bond yang merasa ketahuan langsung kabur dari tempat itu. Hinks pun mengejar Bond. Terjadilah kejar-mengejar yang seru antara dua mobil sport di keheningan malam kota Roma. Bond yang mengendarai Aston Martin berusaha kabur dari Hinks yang mengendarai Lamborghini. Segala persenjataan di mobil Bond dipergunakan, namun yang berfungsi hanyalah penyembur api dan kursi pelontar. Bond pun berhasil kabur dengan melontarkan kursi saat sebelum mobil Bond terjun ke sungai. Di tempat lain, yaitu di Tokyo, M dan Tanner yang menghadiri rapat mengenai visi misi Komite 9 Mata yang dipresentasikan oleh Max Dembe mendapat kabar mengenai tenggelamnya mobil James Bond. Bukan tenggelamnya kapal Van. Itulah pokoknya. Dan seusai rapat, M langsung menghubungi Q untuk menanyakan keberadaan Bond. Q yang panik terpaksa harus berbohong mengenai keberadaan Bond. Keesokan harinya sampailah Bond di Al-Tausi, Austria untuk menemui Sang Raja Pucat yang ternyata adalah Tuan White.
Setelah ngobrol-ngobrol bareng mengenai alasan Tuan White membelot demi putrinya, Bond pun berjanji akan menjaga putrinya bila Tuan White mau mengatakan keberadaan Blofeld dan meletakkan senjatanya di atas meja. Tuan White pun mengatakan sebuah nama, L'American. Putrinya dapat menuntun Bond ke sana jika Bond menyelamatkannya. Tuan White pun mengatakan keberadaan terakhir putrinya di klinik Hofler, lalu Tuan White menembak dirinya sendiri dengan senjata Bond. Kembali ke London. M yang tidak setuju dengan Max Denver mengenai Komite 9 Mata berusaha membujuk Max agar membatalkan semua itu. Namun itu pun sia-sia. Max memperdengarkan rekaman penyadapan yang dia lakukan kepada agen-agen dari M dan mengatakan bahwa agen dari M susah diatur dan program 00 sudah terlalu usang. Mendengar hal itu, M pun terkejut karena MI6 juga diintai oleh Max. Setelah mendapatkan informasi dari Tuan White, pergilah Bond ke klinik Hofler dan menemui putri Tuan White yang bernama Dr. Madeleine Swan. Setelah menyampaikan bahwa ayahnya sudah meninggal dan nyawa Swan dalam bahaya, Bond meminta bantuan dari Swan. Tetapi setelah Bond menyebutkan L'American, Swan pun langsung mengusir Bond dari ruangannya. Bond pun keluar dan menunggu di kafe klinik untuk minum sebelum akhirnya datanglah Q yang sedang panik dan bermaksud untuk menjemput Bond. Bond pun meminta bantuan lagi kepada Q untuk memeriksa cincin Marco Sciarra. Dan dengan kesal, Q pun membantu Bond dan meninggalkan Bond di tempat itu. Sesaat kemudian Bond melihat ke arah ruangan Swan, di mana Swan sedang dijemput paksa oleh Tuan Hinks dan beberapa bawahannya. Bond pun mengejar Hinks untuk menyelamatkan Swan. Di sisi lain, Q yang sedang dalam perjalanan kembali diikuti oleh 2 orang pembunuh. Berhasilkah Bond menyelamatkan Swan dari Hinks? Apakah Q berhasil lolos dari 2 orang yang mengikutinya? Bagaimana M menggagalkan Max Denver dengan Komite 9 Matanya? Siapakah Ernst Stavro Blofeld sebenarnya? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Bond dengan Swan? Temukan sendiri jawabannya di film Spectre, yang akan lebih seru jika kalian tonton sendiri daripada saya ceritakan keseluruhan. Tapi sebelumnya jangan lupakan snack kesukaan kalian dan minuman favorit kalian untuk menemani menonton film ini. Menurut saya, film ini adalah film yang harus kalian tonton, karena alurnya sedikit berbeda dari 3 film Bond sebelumnya. Di film ini, kalian akan disuguhkan dengan alur yang lebih santai, tidak melulu adegan aksi menegangkan yang intens. Ada bumbu-bumbu drama di film ini yang membuat kalian dapat menikmati film ini dengan santai. Ibarat kalian berada di tepi pantai di bawah pohon kelapa sambil menikmati kelapa muda dengan memandang ombak di lautan. Seperti itulah alur film ini. Film ini juga merupakan transisi dari kepemimpinan Emma kepada Mallory. Jadi bisa dibilang ini merupakan film Bond terbaru di bawah kepemimpinan M yang baru, namun dengan misi yang masih berkaitan. Sehingga kita dapat menyaksikan proses transisi tersebut yang bisa dibilang tidak terlalu mulus mirip di kehidupan nyata ketika tempat kerja kita kedatangan pemimpin yang baru. Akan ada masa transisi yang cukup terasa, seperti di film ini. Mallory halus menghadapi kebenaran Bond dan misi rahasia dari Emma kepada Bond yang tidak diketahui Mallory, sehingga di awal film ini terjadi sedikit konflik antara Bond dengan Mallory. Adegan aksi dari film ini juga tidak kalah seru dari film sebelumnya. Di sini hampir semua karakter utama MI6 turun ke lapangan. Seperti adegan ketika Bond melawan Hinks yang badannya lebih besar 1,5 kali badan Bond. Kalau Bond jangan ditanya, pasti tugasnya di lapangan dong. Lalu ada adegan Q di kereta gantung serta M yang melawan Max.
Tak lupa juga seperti film-film sebelumnya, kita akan dibawa rekreasi ke beberapa negara. Itu semua membuat film ini tidak kalah seru dengan film sebelumnya. Selain adegan aksi, ada juga sedikit kelucuan di film ini di mana hal itu selalu berhubungan antara Q dan Bond. Film ini juga ditutup dengan adegan yang bisa dibilang menggantung jika film No Time to Die tidak jadi rilis. Maka film ini akan jadi film terakhir Daniel Craig sebagai James Bond. Skenario yang cerdas dari sutradara dan penulis film ini. Overall, I love this movie. Kalian wajib nonton film ini minimal sekali seumur hidup kalian. Dan bagi yang masih di bawah umur, saya sarankan untuk didampingi orang tua ketika menonton film ini. Sekali lagi, ini hanya pendapat pribadi. Jika ada yang sama atau berbeda pendapat, tulis di kolom komentar. Akhir kata, jaga selalu protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Hasta la vista, guys.